Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang senantiasa mengasihi sesama. Hari ini saya mau menyampaikan juga pesan Tuhan yang mengajar kepada kita bagaimana kita harus membangun suatu hubungan intim di dalam keluarga. Karena tanpa ada hubungan intim di dalam keluarga, sebenarnya kita tidak ada keluarga. Namun, saya mau memberikan satu pesan yang sangat serius untuk kita semua, agar kita tidak pernah mereduksi hubungan intim hanya kepada tataran hubungan seks. Karena hubungan intim lebih luas dan lebih dalam dari sekedar hubungan intim di dalam seks saja. Karena satu pakar yang bernama Chloe Carmichael, dia berkata, hubungan intim adalah berbicara tentang it's a relationship when two people share more with each other than they do with other people. Jadi hubungan intim berbicara tentang dua orang. Jadi dua orang suami istri. Suami istri itu dia harus bisa membangun suatu hubungan intim. Hubungan intim bukan hanya tentang seks. Hubungan intim itu bisa intim secara fisik, bisa intim secara intelektual, bisa intim secara emosi, bisa intim di dalam berbagai macam perkara. Kita bisa bersama-sama, intinya melakukannya bersama-sama. Intim berbicara juga tentang komunikasi, Bapak Ibu. Di dalam berkomunikasi, kalau hanya ada satu orang yang melakukannya, yang lain tidak, maka ini belum intim, Bapak Ibu. Tetapi apabila dilakukannya satu kepada yang lain dan ditimpali yang satu dengan yang lain, maka ini barulah komunikasi intim. Komunikasi di dalam keintiman ini melampaui kata-kata, Bapak Ibu, melampaui apa yang kita pakai sebagai language. Kadang-kadang yang satu nggak perlu ngomong, tetapi yang satu bisa mengerti. Karena itu sudah masuk ke dalam keintiman emosi. Satu dengan yang lain secara emosi, very much engaged. Terpaut secara emosi, secara jiwa, secara roh. Ini terpaut di dalam keintiman. Haleluya. Bapak Ibu, saya juga mau membawa satu siri daripada ayat Alkitab yang memberikan suatu penjelasan lebih dalam lagi. Seperti apa keintiman itu yang Tuhan mau ciptakan bagi kita semua. Ya, saya buka di Kejadian 2 ayat 8, ayat 25 sampai ayat 24 sampai 25. Bapak Ibu, terutama sekali di dalam ayat 25 Kejadian 2 dikatakan kedua-duanya telanjang, namun mereka tidak malu satu dengan yang lain. Nah, inilah telanjang namun tidak malu, itulah berbicara tentang komunikasi, keintiman di dalam komunikasi di dalam keluarga. Dua orang yang dipersatukan bisa berbicara dengan telanjang satu dengan lain tanpa ada sehelai benang pun di antara mereka. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan, none whatsoever. Tidak ada satupun yang disembunyikan satu dengan lain. Mereka bisa percaya kepada pasangannya untuk mengatakan hal-hal apapun juga. Mereka percaya pasangannya itu bisa menerima dan mengolah informasi sehingga kedua-duanya bisa step up kepada satu understanding. Mereka bisa memperbaiki hubungan suami istri melalui komunikasi yang seperti ini. Yang satu tidak menjudge yang satunya karena dua-duanya telanjang. Tidak ada judgment, none whatsoever. Istri tidak menjudge yang suami, suami tidak menjudge si istri, tetapi mereka di dalam ketelanjangannya. Di dalam ketelanjangan mereka boleh mengutarakan apa saja dengan rasa tidak malu, tidak takut untuk dijudge, tidak takut untuk diintimidasi dan dikecilkan, belittle dan seterusnya.
Bapak Ibu, apabila kita bisa membangun komunikasi seperti begini, maka wow, saya katakan umur pernikahan itu akan berlanjut sampai rambutnya putih seperti saya ini. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan share, Bapak Ibu ya, saya akan share ininya. Nah, tadi yang seperti saya katakan Chloe Michael ini, nah, ketika kita bisa membangun sebuah komunikasi yang seperti sharing kedua orang bersama-sama, maka kita akan membangun suatu intimacy yang adalah physical, intimate, intellectual, emotional, recreational, spiritual, financial intimacy. Tidak ada yang disembunyikan, duitmu, duitku, duitku. Tidak, semuanya ada bersama-sama punya urusan. Nah, ketika kita berbicara tentang sexual intimacy, itu hanya sebatas physical intimacy. Tetapi ada begitu banyak intimacy lain yang kita bisa bangun melalui komunikasi yang telanjang namun tidak malu. Ya, kita akan telanjang. Bapak Ibu kita lihat ya. Telanjang tapi tidak malu di ayat 25. Disinilah kita akan melihat bagaimana Bapak Ibu kita akan tiba pada satu bentuk komunikasi yang sangat asertif, di mana di dalam assertiveness, high openness communication bisa terjadi dan high consideration of others itu ada di dalamnya. Kita highly consider our spouse dan juga kita memiliki openness. Kita tidak ada tedeng, aling-aling dan berusaha untuk kita bisa percaya kepada pasangan kita. Kita bisa bangun rasa percaya satu dengan yang lain melalui ini. Ya, memang di dalam hubungan intim ada hubungan intim yang bersifat jasmani secara fisik atau disebut seks. Tetapi jangan lupa masih ada hubungan intim lainnya yang tidak kalah penting. Mari bangun hubungan intim ini melalui komunikasi di dalam berhubungan intim dengan pola pikir telanjang namun tidak malu. Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita terus maju di dalam membangun komunikasi telanjang namun tidak malu bersama pasangan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa sebuah hubungan intim di dalam keluarga, kita tidak memiliki keluarga. Karena hanya dengan intim sajalah kita bisa membangun rasa percaya satu dengan yang lain. Dan apa yang kita bisa bangun hubungan intim bersama istri, bersama suami, itulah yang diinginkan Tuhan, agar kita bisa juga membangun hubungan intim dengan Dia. Sehingga kita juga bisa membangun hubungan telanjang tanpa malu dengan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin.